Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan netizen, yaitu tentang bacaan pemotongan basmalah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Fatihah di ayat ke-7. Saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, agar lebih singkat lagi, kita langsung kepada poinnya, yaitu yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya jumlah ayat itu yang ada di standar Quran yang ada di Indonesia kita ini, itu ada 7 ayat. Walaupun berbeda dengan di Quran yang lain. Apa perbedaannya? Karena yang ada di dalam Al-Quran yang ada di Indonesia ini, standarnya 7 ayat, dan ayat pertama itu basmalah masuk ke hitungan ayat pertama, seperti itu. Dan terakhir dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Nah, ada yang mengatakan itu 2 ayat. Nah, di ayat yang ke-7 itu 2 ayat, namun basmalah itu tidak termasuk ke ayat yang pertama, ada seperti itu. Maka menurut riwayat bacaan Al-Quran itu sebenarnya memakai riwayat Hafiz bin Sulaiman, dan ini sanad jelas. Hafiz bin Sulaiman ini sanadnya jelas, saudara-saudariku. Jadi dari Al-Asadi Al-Kufi. Al-Asadi Al-Kufi. Imam Kufi ini berguru kepada Imam Asim. Maka di sana disebut Asim Al-Kufi. Riwayat tentang qiraatnya ya, tentang qiraatnya itu di dalam bacaan Al-Qur'annya itu menurut yang dipakai kita di Indonesia adalah riwayat Asim Al-Kufi, itu standar Indonesia. Dan itu jelas sanad yang diperoleh dari Imam Kufi ini yang berguru kepada Imam Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tiba' At-Tabi'i. Seperti itu. Dan beliau mendapatkan itu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib Sulami. Beliau juga mendapatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga dari Zaid bin Sabit, dan juga mendapatkan dari Ubay bin Ka'ab. Jadi semua sumbernya itu bersumber kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya seperti ini sebenarnya, apakah ada bacaan lain selain standar bacaan Indonesia? Itu ada. Nah, jadi kita kembali kepada qiraat. Qiraat itu kan ada yang mengatakan qiraat sab'ah, ada yang menyatakan qiraat asyarah, 10, sab'ah itu 7. Jadi ada penambahan, ada yang qiraat sab'ah ini, yang dimaksud qiraat sab'ah diriwayatkan oleh 7 imam gitu loh. Jadi yang pertama yaitu Imam ini Asim Al-Kufi. Imam Asim Al-Kufi inilah yang dipakai riwayatnya di Indonesia, yaitu standar Indonesia. Lah terus yang kedua Imam Ibnu Amir Damaskus, itu Imam Ibnu Amir Damaskus. Lalu yang ketiga Imam Abu Amr Basrah. Lalu yang keempat Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Lalu yang kelima Imam Nafi Al-Madani. Lalu yang keenam Imam Hamzah Al-Kufi. Lalu yang ketujuh Imam Kisai Al-Kufi. Itu qiraah sab'ah. Namun ditambahkan ada lagi 3 imam ulama di dalam qiraat itu. Ada yang Imam Abu Ja'far Al-Madani. Itu tambah jadi 8. Lalu 9 Imam Ya'qub Al-Hadrami. Lalu yang ke-10 Imam Khalaf Al-Kufi, itulah disebut qiraah asyarah. Nah, maka tergantung ngikut yang mana. Kalau kita ngikut qiraah yang Asim Al-Kufi, maka nanti tergantung. Maka di setiap Quran yang standar Indonesia itu
di kalimat yang terakhir, ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim, di sana ada tanda macam hati gitu, atau hatilah macam waru ya, atau ada dan ada lanya, ada lam alif di sana, lam ya, ada lamnya di sana ya, ada lamnya. Itu adalah satu simbol hati itu menurut Imam Al-Kisai atau Imam Asim atau Imam Hamzah, ketika ada simbol tanda hati itu waqaf ya, adalah bukan ayat yang terakhir katanya menurut Imam ini Asim, terus Imam Kisai, terus Imam Hamzah, itu bukan akhir daripada ayat tersebut. Berarti ada berkelanjutan, sehingga menurut beliau cara bacanya disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini. Terus menurut Imam Nafi atau Ibnu Katsir, terus Abu Amr itu dan Ibnu Amir, lafal yang di belakangnya ada tanda waqaf seperti hati adalah sebagai akhir ayat katanya. Contoh yang tadi di ayat ke-7 menurut Imam Asim itu akhir ayat. Namun bagi Imam Nafi atau Ibnu Katsir ini itu adalah ayat yang ke-6 karena basmalah tidak termasuk ke ayat yang pertama, sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim itu akhir ayat. Nah, itu sebagai akhir ayat. Itu menurut Imam Nafi dan Ibnu Katsir, Abu Amr dan juga Ibnu Amir. Nah, itu boleh berhenti di sana. Nah, itu menurut Ibnu Katsir dan Imam Nafi. Adapun ketika dilanjut berarti itu ikut Imam Asim seperti itu. Terus ada juga simbol lam yang di sana. Biasanya ada warunya dan juga ada lamnya di sana. Lah simbol lam itu artinya adamul waqaf. Tidak boleh berhenti katanya. Jadi waqaf bukan untuk berhenti di sana, tidak boleh. La yajuzul, tidak boleh. Adamul waqaf. Jadi tidak boleh berhenti. Jika ada waqaf lam di tengah ayat, maka tidak boleh berhenti. Laf seperti itu. Akan tetapi jika di akhir ayat boleh berhenti. Seperti ini. Itu menurut beliau. Terus jumlah ayat standar Indonesia itu kata tadi ada 7. Jadi basmalahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk ke ayat pertama. Itu riwayatnya Hafiz an Asim. Lalu menurut riwayat Waras an-Nafi ada 7 ayat juga. Namun Bismillah tidak termasuk ke ayat pertama. Beliau itu tidak termasuk ke hitungan ayat gitu loh. Sehingga dia itu ayat ke-6-nya itu ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim sampai itu. Lalu ghairil maghdubi sampai waladdallin itu adalah ayat yang ke-7 dari ghairil maghdubi. Sehingga an'amta alaihim itu menjadi ayat yang ke-6. Itu menurut beliau. Menurut riwayat Ad-Duri dan Abi Umar sama dengan riwayatnya Waras an-Nafi. Terus riwayat Hisam dan Ibnu Amir itu sama seperti Waras an-Nafi. Yang beda itu riwayat yang dari Hafiz an Asim dari riwayat itu. Di Indonesia ada juga yang mengulang bacaan ayat yang ke-7 yang terakhir itu. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak mampu kan? Jadi diulang. Kan tidak tentu. Seorang imam tuh nafasnya mampu sampai menyelesaikan itu. Sehingga diulang ghairil maghdubi 'alaihim walad. Sampai terakhir. Itu boleh. Itu di Indonesia ada yang mengulang seperti itu. Dan itu tidak akan merubah makna.
tidak akan merubah makna. Jadi perbedaan pendapat ulama tentang apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, maka diterangkan tadi kalau menurut Hafiz itu An Asim, basmalah termasuk ke surat ayat pertama di surat Al-Fatihah. Menurut yang lain, Waras An-Nafi terus Ad-Duri itu tidak termasuk ke ayat pertama di surat Al-Fatihah, seperti itu. Adapun di dalam kitab Nihayatuz Zain, karangannya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, itu ada di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 63 cetakan DKI. Sarah dari Qurratul Ain bi Muhammadiddin, itu Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Jadi kata beliau, kata Imam Nawawi, wal ula alla yaqafu ala an'amta alaihim. Jadi tidak diperbolehkan untuk berhenti di kalimat an'amta alaihim, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu laisa biwaqfin tamma, karena itu belum tidak termasuk ke wakaf yang sempurna. Wala muntaha ayatan indana, dan itu bukan terakhir daripada ayat itu gitu loh. Terakhirnya di waladhdallin gitu. Jadi tidak boleh berhenti. Adapun kalau mengulangi bisa, contohnya seperti tadi. Artinya kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari cara membacanya, jadi tinggal terserah kita. Kalau kita mengikuti Asim Al-Kufi, jadi bacaannya tidak boleh berhenti. Artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, terus sampai waladhdallin. Itu tidak terpotong. Tapi seumpama Ustaz nafas tidak kuat, seumpama nafas tidak kuat, jadi pemotongannya sebenarnya enggak merubah makna gitu loh. Enggak merubah makna, cuman diulangi gitu, diulangi seperti orang-orang kita di Indonesia. Namun ketika mengikuti yang lain, artinya Ad-Duri mengikuti itu, terus mengikuti Waras An-Nafi dan Hisam, riwayat Hisam itu dan Ibnu Amir itu boleh. Artinya tidak ada yang salah. Kesimpulan dari ini ketika membaca Fatihah di ayat terakhir, di ayat ke-7, itu andai kata sampai cukup di kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti dia ikut 3 riwayat ini, artinya mengikuti riwayat Waras An-Nafi, terus Ad-Duri, terus mengikuti Hisam Ibnu Amir, mengikuti itu. Berarti boleh, statusnya boleh, karena ada penanggung jawab di sini. Artinya ada riwayat-riwayat imam yang memperbolehkan. Kenapa? Karena alasannya di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat, sehingga boleh berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu satu ayat, sehingga tetap 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena menurut beliau basmalah tidak terhitung ke dalam satu surat itu, di dalam surat Al-Fatihah, seperti itu. Adapun menurut riwayat Hafiz An Asim ini, karena basmalah itu, bismillahnya itu termasuk ke surat Al-Fatihah dan itu adalah ayat yang pertama, sehingga itu tidak boleh dipotong. Adapun kalau mau dipotong, ya tidak masalah. Kesimpulannya mau dipotong dan tidak, itu tidak bermasalah. Mau dipotong diulangi boleh, mau dipotong sampai an'amta 'alaihim boleh, habis itu dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin boleh. Jadi tidak ada masalah, dan itu memang ada hujjahnya, itu menurut ilmu-ilmu qiraat. Jadi ada qiraat sab'ah, ada asyarah. Jadi sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama para imam-imam masjid, imam surau, imam salat. Artinya ketika tidak mampu nafas kita untuk melanjutkan, maka bisa berhenti di kalimat an'amta 'alaihim. Jadi wairil maghdubi, atau seumpama diteruskan sampai wairil maghdubi 'alaihim, diulangi lagi dari wairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu bisa. Dipotong bisa, dilanjut kalau kuat nafasnya, itu lebih afdol. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.